teknik coaching dan supervisi akademik. Sebelumnya perkenalkan kami. Saya sendiri I Gusti Lanang Agung Adi Prana. Saya Dewa Made Mahendra Putra. Saya Niwayan Sandi Artini. Kami merupakan calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gianyar. Pada kesempatan kali ini akan mendemonstrasikan sebuah teknik coaching dan supervisi akademik. Sekian dari kami tutup dengan Prana Santi. Om Santi 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 Om. Swastiastu, ya Bu Jero. Pagi Jero. Ya sehat sudah seperti biasa. Pada hari ini dipenuhi dengan kesibukan sekolah Bu Jero. Ya sama kita Agung. Kesibukan sekali pagi CBRS saja. Nih, benar Bu Jero. Ya. Bagaimana Bu Jero? Yang rencananya akan mengadakan coaching Pak hari ini bersama rekan saya bernama Pak Dewa Mahendra. Oh, sama Pak Dewo. Iya. Ya, sesuai dengan kemarin saya sempat kirim email ke Ibu terkait dengan rubrik penilaian selama teknik coachingnya. Apakah Ibu sudah menerimanya? Sudah Pak, sudah saya lihat dan sudah saya baca rubriknya juga rubrik penilaiannya terkait dengan supervisi juga observasi sama pasal. Iya, benar. Nah, dari rubrik penilaian coaching yang telah Ibu terima, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu munculkan, harapkan nanti muncul di dalam proses coaching? Dari 3 kompetensi itu kan adanya satu presensi ya Pak ya, yang kedua mendengarkan secara aktif, yang ketiga pertanyaan berbobot. Nah di sini saya ingin lebih menekankan untuk ke pertanyaan berbobot ini. Pertanyaan berbobotnya. Nah, dari di sini saya dapat tangkap, artinya Ibu akan ingin menggali lebih banyak dan mengembangkan 3 kompetensi, yaitu present, hadir secara penuh, mendengar secara aktif, dan juga membangun sebuah pertanyaan berbobot. Dan dari 3 kompetensi itu yang lebih Ibu ingin tekankan yaitu ingin membangun pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Nah, kira-kira menurut Bu Jero, dari pertanyaan berbobot itu apa indikator keberhasilannya di dalam membangun sebuah pertanyaan berbobot nanti kepada terserah Pak Dewo ya? Ya, dari indikator keberhasilan kegiatan coachingnya ini, saya menginginkan Pak Dewo itu menemukan solusi dari permasalahan yang Pak Dewo hadapi, tentang Pak Agung. Nah, untuk menemukan solusinya Nike, mungkin saya akan menggunakan atau menyiapkan alur percakapan ceritanya. Nah, nanti saya akan menanyakan juga kegiatan coaching akan kita lakukan, terus mengidentifikasi juga masalah yang dihadapi Pak Dewo Nike, serta menanyakan rencana aksi apa yang dilakukan Pak Dewo nantinya sebagai tanggung jawab dan juga komitmen dari rencana aksi tersebut. Ya, baik Bu Jero. Jadi di sini saya sudah dapat menggali ya kesimpulannya bahwa nanti Bu Jero menerapkan lebih menekankan kompetensi membangun pertanyaan berbobot dengan teknik alur cerita yang sudah Bu Jero siapkan. Nah, nanti tentunya hal ini Bu Jero sudah melihat juga dari segi rubrik penilaian di dalam membangun sebuah teknik coaching, khususnya di dalam membangun pertanyaan yang berbobot. Nah, gitu. Baik, karena Bu Jero sudah mempersiapkan segala halnya untuk dalam teknik coaching sama Pak Dewo, silahkan bisa dilakukan Bu Jero ya. Rencana pada hari ini, Iya. siang ini ya. Ya. Semoga berjalan dengan lancar ya Bu Jero ya. Nanti saya akan pantau gimana proses jalannya teknik coaching ini. Ada yang ingin ditanyakan lagi Bu Jero? Saya rasa cukup untuk saat ini Pak. Oke. Saya akan melaksanakan teknik coaching bersama Pak Dewo terlebih dahulu. Mohon juga observasi dari juga bantuannya dan juga refleksinya nanti. Siap Bu Jero. Yang atur semua. Sama-sama Bu Jero ya. Semoga berjalan dengan lancar ya. Nanti
nanti saya tampil juga di dalam presentasi. Oke, terima kasih Bu. Om Swastiastu, Bu Guru, Pak Agung, selamat pagi. Silakan ya. Iya, semua Bu Guru. Agung. Ya, selamat siang Niki Pak Dewa. Selamat siang Bu Guru. Mari kita ngobrol sebentar hari ini. Kalau boleh saya tahu permasalahannya, nanti ada masalah yang ingin dibicarakan atau diperbincangkan hari ini. Iya, benar sekali Bu Guru ya. Tadi mungkin percakapan kita sempat tersendat tadi pagi Bu Guru ya. Dia ingin menyampaikan bahwa dia merasa di kelas itu minat atau motivasi belajar anak-anak ketika belajar bahasa Inggris itu agak rendah Bu Guru. Nah jadi itu yang saya ingin bicarakan sama Bu Guru. Jadi permasalahan Pak Dewo itu adalah minat pelajaran siswa di kelas rendah. Nah, Kegiatan. Lalu apa yang Pak Dewo harapkan dari percakapan kita hari ini? jadi tentu saja yang harapkan Bu Guru sudah pasti itu apa solusi atau mungkin strategi yang tepat gitu ya, sehingga nanti anak-anak minatnya bisa bertambah seperti itu. Jadi minat dan motivasi belajar anak itu bisa lebih meningkat dari sebelumnya, khususnya di pembelajaran dia. Jadi selama ini pembelajaran apa saja yang sudah dilaksanakan Pak Dewo sampai Pak Dewo merasa bahwa minat siswa itu dalam pembelajaran bahasa Inggris sangat rendah. Apa saja yang menjadi tantangan selama ini? Kalau berbicara tentang apa yang atau apa pembelajaran yang selama ini yang lakukan dan juga tantangannya terkait hal itu, mungkin selama ini yang kurang dalam melibatkan siswa dalam pembelajaran, di mana juga dia selalu mematok atau merancang pembelajaran sesuai dengan keinginan saya begitu. Jadi misalnya saya ingin anak-anak belajar tentang teks deskripsi melalui media buku paket gitu misalnya. Jadi dia hanya mematok menggunakan satu buku paket itu saja. Nah, jadi mungkin itu. Nah, sebelum kita melanjutkan yang lebih dalam, yang mau tanya dari skala penilaiannya atau dari skala 0 sampai dengan 10, kira-kira di mana posisinya Pak Dewo dari skalanya itu? Kalau berkaitan dengan posisi dia mungkin dia merasa kalau dari skala 1 sampai 10 ini kan masih berada di skala 5 mungkin gitu. Jadi dia merasa apa yang dia rancang di proses pembelajaran itu tidak berjalan dengan baik, sehingga mengakibatkan motivasi dan minat belajar siswa itu rendah gitu. Berarti Pak Dewo merasa bahwa dari skala 0 sampai dengan skala 5, Pak Dewo ke skala 10, Pak Dewo berada di posisi skala 5. Nah, itu untuk kedepannya itu Pak Dewo ingin meningkatkan posisi skala berapa dari 0 sampai 10-nya itu? Karena Pak Dewo merasa di skala 5 gitu. Ada ingin peningkatan atau bagaimana? Tentunya kalau berbicara tentang peningkatan yang ingin sekali Bu Guru. Tapi kalau Bu Guru bertanya dari skala 0 sampai 10, kemungkinan yang harapkan nanti ke depannya yang berada di posisi skala 9 gitu. Mungkin Bu Guru bertanya kenapa nggak 10? Karena saya yakin 10 itu adalah angka yang sempurna tertinggi. Karena saya berharap yang selalu bisa berkembang. Makanya yang memilih skala 9. Sehingga untuk mencapai 10 menit yang masih bisa melakukan hal-hal positif lainnya untuk lebih tepatnya pada proses pembelajaran di kelas. Setelah itu, jika seperti itu keinginan Pak Dewo mau naikkan skala dari 5 ke 9. Nah, kira-kira nanti Pak Dewo, menurut Pak Dewo, kemungkinan apa yang membuat murid-murid Pak Dewo itu bisa mewujudkan keinginan Pak Dewo itu? Misalkan kan di kelas kurang berminat gitu ya. Sekarang apa kira-kira yang bisa meningkatkan
minat siswa itu di pembelajaran bahasa Inggris Pak Dewo. Mungkin yang saat ini yang dipikirkan itu berkaitan dengan tentu saja mungkin minat siswa, mungkin minat dan gaya belajar siswa itu harusnya lebih pertimbangkan, harus lebih yang perhatikan. Dimana kan yang yakin juga tidak setiap siswa itu memiliki gaya belajar dan minat yang sama. Jadi mungkin itu yang perlu dia perhatikan lebih dalam, sehingga nanti yang benar-benar dalam merancang pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Jadi minatnya apa dan gaya belajar mereka bagaimana, sehingga mereka akan lebih termotivasi dan meningkatkan motivasi dalam belajar bahasa Inggris seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Pak Dewo nanti untuk bisa meningkatkan minat siswa supaya siswa senang dengan pembelajaran bahasa Inggris, merancang atau merangkum atau memetakan mungkin ya bagaimana minatnya siswa, di mana minatnya siswa, di mana bakatnya, dan juga merancang media pembelajaran yang mungkin akan lebih disukai oleh siswa tersebut. Nah, misalkan, tapi katanya dalam pemetaannya apa yang mungkin Pak Dewo bisa lakukan dalam pemetaan minat dan juga bakatnya itu? Apa saja metodenya mungkin kalau boleh? Mungkin dalam hal pemetaan, mungkin dia akan melaksanakan yang namanya asesmen diagnostik unit. Jadi ini ada yang kognitif maupun non kognitif. Jadi dari sana dengan melaksanakan asesmen diagnostik, saya akan mendapatkan data-data yang valid tentang minat maupun gaya belajar siswa seperti itu. Jadi metode yang akan digunakan nantinya supaya mengetahui pemetaan minat dan bakat siswanya itu menggunakan tes diagnostik, baik itu tes diagnostik kognitif maupun non kognitif. Benar sekali. Pemirsa, untuk kedepannya dari percakapan kita ini, apa yang sudah Pak Dewo dapatkan gitu, dari percakapan kita ini selama ini, karena kita juga kan keterbatasan waktu. Jadi dia ingin tahu apa saja yang sudah Pak Dewo dapatkan dari perbincangan kita. Jadi mungkin yang saya dapatkan dari percakapan kita siang ini gitu ya, tentu saja dari permasalahan yang tadi saya sampaikan, mungkin yang saya sampaikan tadi pagi di lapangan sebenarnya ini adalah terkait dengan rendahnya minat dan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, jadi setelah kita melakukan percakapan ini, jadi yang menyadari dan juga memahami bahwa yang perlu melakukan yang namanya pemetaan kebutuhan belajar siswa dengan salah satunya dapat melaksanakan tes diagnostik baik yang kognitif maupun non kognitif, sehingga nanti data dari tes tersebut dapat saya gunakan secara pribadi dalam merancang pembelajaran yang tentunya dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Nah, itu yang saya dapat sampaikan. Iya, baik Pak Dewo, berarti dari perbincangan kita ini ada yang Pak Dewo dapat atau manfaat yang bisa Pak Dewo ambil, kan? Nah, setelah itu ini kan rencana Pak Dewo, rencana kapan kira-kira rencana ini akan Pak Dewo implementasikan atau akan real dilaksanakan gitu, untuk waktunya ke depan. Terkait dengan rencana kapan yang akan dilakukan, mungkin secepatnya betul ya, karena kan mungkin kita sudah masuk ke awal semester ganjil nih. Jadi dari yang itu juga asesmen diagnostik ini sangat baik kita terapkan di awal semester. Nah, sehingga kita dari awal tahu kebutuhan, minat maupun gaya belajar siswa. Nah, mungkin seperti itu secepatnya. Secepatnya. Kalau boleh tahu dari rentang waktunya minggu ini atau mungkin minggu depan? Karena di sini Titian mengajar kelas 7 gitu. Kebetulan kelas 7 minggu ini masih MPLS. Kemungkinan besar yang akan terapkan ini asesmen diagnostiknya itu di minggu Senin depan. Pada saat kelas 7-nya sudah belajar efektif KBM-nya gitu. Nah, ini Pak Dewo bagus sekali, nanti supaya Niki semoga terlaksana dan juga lancar, dan juga nantinya setelah ini metode ini dilaksanakan, yaitu pemetaan siswanya, pemetaan minat siswanya dan juga bakat siswanya, di mana Pak Dewo bisa nantinya merancang pembelajaran atau metode pembelajaran yang
disukai oleh siswa, sehingga nantinya diharapkan motivasi atau minat siswa terhadap bahasa Inggris, terutama khususnya di pembelajaran Pak Dewo, dapat meningkat. Jadi minggu depan hari Senin telah dilaksanakan rencananya Pak minggu depan, karena sekarang si MPLS sudah setuju. Berarti mungkin setelah ini terlaksana, untuk kita evaluasi dan refleksi nantinya setelah hari Senin, kemungkinan hari Rabu ya Pak ya, kita berbincang-bincang lagi tentang coaching. Jadi Bapak, karena waktunya kita sudah ya terhambat waktu Bapak, karena kegiatan kita, saya juga harus ke MPLS, Bapak juga harus mengajar. Kita tutup sampai di sini dan kita bertemu lagi di Rabu minggu depan. Semoga ada hasilnya nanti Pak. Semua udah oke? Oke, selamat siang Pak. Selamat siang. Thank you. Terus Pak. Nah, baik Bu Jero. Ya, pada kali ini tadi saya sudah mengamati bagaimana Bu Jero melakukan teknik coaching bersama rekan sejawat Pak Dewo. Nah, di sini menurut Bu Jero, bagaimana Bu Jero menilai proses teknik coaching yang sudah dijalankan tadi? Gimana performanya Bu Jero di dalam proses penerapan teknik coaching bersama rekan sejawat? Pak Agung, sebelumnya saya berterima kasih sama Pak Agung karena sudah mengobservasi atau mengamati daripada jalan coachingnya saya dengan teman sejawat saya yaitu Pak Dewo Mahendra. Nah, saya melaksanakan teknik coaching ini sesuai dengan rubrik daripada yang Pak Agung kirimkan kemarin kan. Dan juga saya, menurut saya sendiri, saya sudah menerapkan atau sudah meningkatkan kompetensi yang saya inginkan, seperti yang kita bicarakan tadi, yang akan saya tingkatkan atau tekankan di sana, yaitu pada kompetensi penggalian pertanyaan berbobot. Nah, di sana, di mana saya juga sudah melaksanakan dari percakapan itu menggunakan alur cerita Iya. Baik Bu Jero, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya selama Bu Jero menerapkan teknik coaching sama Pak Dewo? Tentu sekali ini Pak Dewo. Baik ya, berdasarkan hasil pengamatan, nah ini sudah bukti penilaian. Di sini nampak jelas bahwa satu, Bu Jero sudah membangun sebuah pertanyaan yang berbobot dengan alur cerita. Dan lihat dari sini juga Pak Dewo yang awalnya masih berkendala, belum menemukan ide-ide di dalam permasalahan yang dihadapi, yaitu meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa, sehingga ketika Bu Jero menetapkan tujuan di awal, kemudian juga identifikasi permasalahannya, kemudian lanjut rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, di sana sudah terbangun sebuah ide bagi coaching di dalam mengatasi permasalahannya, ide baru. Nah, sini sudah sangat luar biasa ya, Bu Sandi. Nah, di sini berdasarkan hasil rubrik penilaian yang saya amati sudah sesuai. Ya, jadi mungkin ini bisa dipertahankan dan bisa dikembangkan kembali. Nah, mungkin itu dari hasil pengamatan saya selaku tim supervisi. Nah, selanjutnya bagaimana sih tindak lanjut dari Bu Jero nih, atau usaha Bu Jero di dalam penerapan teknik coaching nantinya di dalam dunia kerja? Untuk penerapan teknik coachingnya nanti mungkin saya akan lebih menekankan ke 3 kompetensinya itu, karena tadi hanya 1 kompetensi yang saya tekankan. Mungkin untuk kedepannya saya akan menggunakan 3 kompetensi. Yang pertama presensinya pasti karena tidak dapat dipungkiri untuk setiap coaching ataupun percakapan itu kita selalu mungkin beberapa waktu dapat tidak fokus dengan coachingnya kita. Mungkin itu yang akan saya terapkan. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Yang ketiga, seperti tadi, meningkatkan kembali penggalian pertanyaan berbobot ke coaching saya nanti. Seperti itu Pak Agung.
Luar biasa ya, Bu Jero ya. Dari sini saya dapat gali bahwa lanjut Bu Jero nanti ke depannya ingin mengembangkan dua kompetensi yang lainnya, yaitu terkait dengan mendengar secara aktif, kemudian juga menjadi hadir secara penuh. Itu. Baik, Bu Jero mungkin sekian dari saya. Bisa dilanjutkan dalam aktivitas yang lain di sekolah. Baik, Bu Jero ya. Iya, sama Pak Agung ya, terima kasih atas bimbingannya sudah. Terus. Ya, terus